Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang beralih profesi dari tukang gali kubur sekarang jadi tukang ngomongin film. Seperti film satu ini menceritakan tentang seorang akuntan yang sejak kecil mengalami kebiasaan buruk, tapi setelah besar dia menjelma menjadi orang pintar dan memanfaatkan kepintarannya itu untuk membongkar kejahatan. Penasaran dengan ceritanya seperti apa? Nyok kita tonton sama-sama. Tapi seperti biasa sebelum ke alur cerita, saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu sebelum nonton, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, The Accountant. Salah ketap. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria berkemeja putih sedang melakukan penyergapan terhadap seseorang yang telah membunuh banyak orang di sebuah bar. Dengan penuh waspada, pria itu mendekati ruangan yang merupakan tempat pembantaian berlangsung. Di waktu bersamaan, terdengar suara buk-bak baku hantam, letusan pistol dan terdengar seseorang berkata dengan kalimat, "Aku tidak membunuh pria tua itu." Namun tiba-tiba, ya, sebelum lanjut, kita flashback terlebih dahulu ke tahun 1989 di sebuah yayasan institut penyakit saraf bernama Harbor Neuroscience. Terlihat seorang anak laki-laki bernama Christian Wolf yang sering dipanggil Chris sedang menyusun sebuah puzzle. Rupanya, anak ini adalah anak berkebutuhan khusus, disebut Asperger Syndrome atau gangguan perkembangan saraf dalam kategori gangguan spektrum autisme. Kondisi ini ditandai dengan kesulitan interaksi serta komunikasi sosial, makanya Chris hanya berteman dengan adiknya saja bernama Braxton. Maksud kedatangan orang tua Chris ke sana sebenarnya hanya untuk berkonsultasi mengenai Chris, akan tetapi pihak yayasan ingin Chris tinggal di sana selama musim panas untuk menjalankan terapi. Meski memiliki gangguan saraf, Chris merupakan anak luar biasa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Sang ibu sih mendukung jika anaknya memang perlu penanganan lebih serius lagi, beda dengan ayahnya yang seorang prajurit angkatan darat. Daripada meninggalkan Chris di tempat terapi, lebih baik dia menterapi anaknya dengan caranya sendiri. Lagi pula, mensteaming anak seperti Chris cukup dengan cahaya kedap-kedip serta suara musik yang keras. Hal itu dapat menenangkan atau mengatasi kelebihan sensori pada otak Chris. Chris terlihat cemas hanya karena dia kehilangan satu puzzle-nya. Dan uniknya, jika sudah cemas, dia selalu mengucapkan sesuatu, entah sajak atau jampe-jampe harupat, yang jelas selalu diawali dengan kalimat Solomon Grundy. Dan kalimat itu biasanya akan membuat dirinya sedikit lebih tenang. Kemudian, seorang anak perempuan berkebutuhan khusus lain muncul, namanya Justin. Kembali ke masa sekarang, Chris kini tumbuh dewasa dan bekerja sebagai akuntan forensik di organisasi kriminal. Tugasnya menyelidiki catatan keuangan mereka serta mengungkap pencurian. Dia mengoperasikan kantor akuntansinya di sebuah gedung kecil bernama Triple Z Accounting. Akan tetapi, Triple Z Accounting itu hanya sebagai kedok saja untuk menutupi praktek pencucian uang miliknya. Meskipun begitu, Chris tidak pernah menampik jika ada orang yang benar-benar membutuhkan jasanya. Seperti Frank dan istrinya ini mengeluh dengan pembayaran pajak yang tak sanggup mereka bayar. Mrs. Rice's office. Approximately. When you order supplies, do you order online? Chris segera membantu masalah pajak Tuan Frank hingga semuanya selesai. Hal itu membuat Tuan Frank merasa senang dan mengizinkan Chris agar datang ke peternakannya kapan saja. Di sisi lain, di sebuah gedung federal, seorang perempuan bernama Medina menemui seorang kepala agen federal bernama Raymond King
bermaksud untuk melamar menjadi agen federal. Sebenarnya, Medina dulunya pernah dipenjara dalam kasus percobaan pembunuhan, tapi hal itu dia tutupi agar dirinya dapat diterima oleh Raymond. Sialnya, Raymond sudah tahu sejak awal, menjelaskan apa yang dilakukan Medina adalah sebuah pelanggaran karena mencoba menipu pihak federal. Dengan begitu, Raymond memanfaatkan keadaan itu dengan sebuah tawaran kepada Medina. You better sit your ass back down in that chair, young lady. Make a good choice. What do you want? Raymond memberikan beberapa foto perkumpulan kriminal di berbagai negara, salah satunya seorang pria yang Raymond sebut sebagai si akuntan. Si akuntan ini adalah orang yang membantu pihak kriminal merekayasa keuangan negara agar pencucian uang yang ilegal itu tak tercium siapapun. Dalam berbagai aksinya di setiap negara, si akuntan ini selalu menggunakan nama samaran yang berbeda-beda. Raymond ingin Medina mengungkap siapa sebenarnya si akuntan sebelum Raymond pensiun dalam jangka 7 bulan ke depan. Karena jika tidak, Raymond akan melaporkan Medina ke pihak berwajib. CPA accountant? 7 months before I do, I need to know who he is. Sore harinya, Chris pulang ke rumahnya yang sederhana dengan barang-barang yang apa adanya. Chris termasuk orang yang rapi, teliti terhadap hal kecil sekalipun, termasuk dalam hal makan. Chris juga selalu menterapi dirinya sendiri dengan lampu berkedip dan suara musik yang keras. Dalam terapinya, Chris teringat saat ibunya meninggalkan rumah gara-gara berbeda pendapat dengan ayahnya. Si ayah sempat membujuk ibunya agar mengurungkan niatnya, namun ibunya tetap bersikeras pergi karena sudah jengkel dengan ayahnya yang selalu memaksa kemauan sesuai kebiasaannya di militer. Sejak saat itu, Chris merasa hidupnya berantakan, tak rela jika ibunya harus pergi. Kembali ke waktu sekarang, Chris ikut berlatih menembak di tempat peternakan Tuan Prank atas tawarannya waktu itu. Melihat bidikan Chris yang terlalu jauh, Tuan Prank yakin jika tembakan berikutnya akan meleset, tapi selepas itu, Chris pergi ke tempat lain yang kalau dilihat-lihat sih seperti ruko dengan rolling door. Namun siapa sangka di dalamnya terdapat berbagai senjata api dari yang kecil hingga yang besar. Di sana juga ada beberapa gepok uang di dalam laci serta lukisan-lukisan mahal karya orang terkenal terpampang di sana. Setelah itu, Chris berbaring di atas kasur sembari mengingat ketika dia pernah masuk jeruji besi. Tidak dijelaskan apa penyebab Chris bisa masuk penjara, membunuhkah, korupsi, atau nyuri kotak amal di masjid. Namun yang jelas, di sana dia berteman baik dengan seorang pria tua bernama Prancis. Prancis ini merupakan dalang penggelapan uang suatu organisasi kriminal dan kebetulan dia tak sungkan memberitahu Chris tentang semua yang diketahuinya. Dari sinilah awal mula Chris menggeluti profesinya sebagai akuntan forensik. Sesaat kemudian, Chris mendapat telepon dari seorang wanita yang saya duga itu adalah seorang manajernya. Karena dari obrolannya, wanita itulah yang menawarkan atau memberi beberapa saran terkait pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Chris. Wanita itu menyarankan agar Chris menyelesaikan kasus yang terjadi pada suatu perusahaan bernama Leiping Robotic. No risk of movement. You'll meet? I don't have a buyer for the Renoir. The Pollock can move. Will you ever let it go? Keesokan harinya Chris mengunjungi perusahaan Leiping Robotic, memperkenalkan dirinya sebagai akuntan baru di perusahaan itu. Terlebih dahulu, Chris diwawancarai oleh bendahara perusahaan bernama Ed Chilton dan pemilik perusahaan Leiping Robotics bernama Rita, gak pakai Sugiarto. Ed Chilton memberitahu jika pembukuan perusahaan ini sangatlah sulit dengan sistem akuntansi yang sangat rumit. Ed yakin Chris akan pusing memahaminya. Hope we're not wasting ours then. Depreciation schedules on hundreds of different items.
Dengan santainya, Chris menunjukkan sebuah laporan dari salah satu bank berupa salinan pembukuan perusahaan ini selama 10 tahun terakhir yang diduga ada pengeluaran dan pemasukan yang tidak sesuai. Tentu saja si Ed kesal, itu sama saja Chris menuding ada penggelapan uang di perusahaan Leaping Robotics sekaligus menuduh si Ed terlibat di dalamnya. Akibat reaksi yang dilontarkan Ed Chilton itu membuat Chris jadi curiga. Jangan-jangan Ed Chilton adalah orang yang melakukan penggelapan uang di Leaping Robotics. Di sisi lain, Medina sedang mencari informasi tentang sosok si akuntan, tapi susah. Dia hanya menemukan satu fakta menarik jika si akuntan selalu menggunakan nama-nama orang terkenal di nama samarannya seperti Carl Gauss, Lewis Carroll sebagai matematikiawan, ataupun Asep Sunandar. Medina kemudian memotong foto si akuntan lalu mengirimnya ke tim untuk mencari informasi foto itu di berbagai media atau aplikasi. Kembali lagi ke Chris, ketika sedang melihat-lihat perusahaan, dia didatangi seorang pria yang merupakan pemilik perusahaan tersebut sekaligus kakak dari Rita bernama Lamar. Lamar adalah orang yang mengajak Chris gabung di perusahaan untuk mengungkap siapa orang yang melakukan penggelapan uang di perusahaannya. Lamar sangat mempercayai Chris. Terbukti Lamar akan menjadikan Chris sebagai tangan kanannya. Profit and loss statements. I need you to be my eyes and ears, Chris. Beralih ke seorang pria bernama Simon, dia didatangi seorang pria dari perusahaan keamanan pribadi, kita panggil aja John. John disewa oleh salah satu kliennya yang ditugaskan untuk menggertak Simon. Menurut infonya, Simon telah membuat saham klien John turun secara simultan dengan menyebarkan rumor palsu kelicikan perusahaan kliennya dan itu menguntungkan Simon yang menghasilkan jutaan dolar bagi dirinya. Sebaliknya, klien John dirugikan, terpaksa harus melakukan PHK massal yang tentunya berdampak kepada keluarga karyawan. John meminta Simon untuk berhenti menyebarkan rumor palsu itu bagaimanapun alasannya. Jika tidak, John akan melakukan kekerasan, bahkan tak segan-segan menghilangkan nyawa Simon. Di hari pertama kerja, Chris dibantu oleh seorang perempuan muda bernama Dana. Dana telah menyiapkan data yang diminta oleh Lamar dari 15 tahun lalu sampai sekarang. Files you wanted, I cross-referenced them by year and alphabetically. So, sorry, he said I should I have no questions. Sementara itu, Medina mendapatkan informasi dari timnya yang mendapat kecocokan foto yang dikirimnya dengan rekaman sebuah CCTV yang memperlihatkan seorang pria menghabisi 2 preman dengan pisau, lalu masuk ke sebuah bar membantai semua orang di sana dengan pistol. Tim Medina juga mendapat sebuah file audio yang memperdengarkan percakapan antara si pelaku penembakan dengan pimpinan geng yang menguasai bar tersebut sebelum pimpinan geng itu dibunuh. Dan kejadian di CCTV itu merupakan adegan yang terjadi di awal film. Balik lagi ke Chris, di jam istirahat dia melakukan makan siang di halaman luar perusahaan. Di situ juga ada Dana yang sedang istirahat. Mencoba untuk mengakrabkan diri mendekati Chris, lalu ngobrol walaupun Chris memiliki sifat sulit bersosialisasi. Dari obrolan ngalir ngidul itu, Dana mengaku kalau dia sangat menyukai seni, terutama seni rupa. Dan salah satu lukisan yang ia sukai adalah dogs playing poker. Taste ran more to dogs playing poker. Akan tetapi, ayah Dana berpendapat jika seni tak dapat menghasilkan uang, makanya ayahnya meminta Dana untuk masuk jurusan akuntansi. Selepas itu, Chris kemudian memulai lagi pekerjaannya. Just tax depreciation. Di apartemennya, Medina masih terus mencari informasi tentang si akuntan.
melalui file audio yang dikirim timnya. Di situ hanya terdengar si kepala gangster bernama Little Tony memohon agar tidak dibunuh si pelaku. Dan benar saja, setelah beberapa kali diputar, Medina akhirnya mendengar suara si pelaku walaupun kecil. Itu adalah sebuah sajak Solomon Grundy yang diucapkan oleh si pelaku. Artinya, pelaku pembunuhan yang diperlihatkan di scene awal adalah Christian Wolf alias Chris. Pagi harinya, Dana melihat hasil kerja Chris yang penuh dengan coretan angka di seluruh dinding kaca ruangan Chris kerja. Dana tak mengira jika Chris dapat merekap seluruh pembukuan Leaping Robotics selama 15 tahun ke belakang. Sedangkan Dana memerlukan waktu 1 bulan untuk menghitung rekapan 1 tahun saja. Dari hasil rekapan itu, Chris jadi tahu memang ada kebocoran dana dari 9 tahun ke belakang sampai saat ini. Dana mengaku jika yang bertanggung jawab atas keluar masuk dana perusahaan ini adalah Ed Chilton. Rita yang baru datang pun langsung heran melihat banyak angka di setiap dinding. Chris lalu memberitahu tentang kebocoran dana itu, tapi Chris belum bisa menyimpulkan siapa pelaku penggelapan uang itu. Rita hanya meminta Chris untuk dibuatkan laporan pekerjaannya. Malam harinya ketika Ed hendak tidur, dia dikagetkan dengan seorang pria yang tidak lain adalah John. John menyuruh Ed meminum obat insulin secara berlebihan yang akan membuatnya meninggal overdosis. Jika menolak, maka John dan anak buahnya tidak hanya akan menghabisi Ed, tapi juga istrinya. Jadi, daripada harus memakan 2 korban, mau tidak mau Ed terpaksa menuruti kemauan si John. Dan pastinya ada seseorang yang menyuruh John untuk melakukan itu kepada Ed. If we lay our hands on you, you're gonna fight, squeal. If she wakes up, my hands are tied. 1 accidental death is just that. 2, I'll have... Keesokan paginya, Chris sangat terkejut melihat hasil kerjanya kemarin telah dihapus oleh petugas cleaning service. Padahal pekerjaannya itu belum selesai. Tak berselang lama, Lamar datang memberitahu kalau Ed Chilton telah melakukan bunuh diri. Lamar yakin orang di balik penggelapan uang perusahaan Leaping Robotics adalah Ed Chilton. Uang itu dia gunakan untuk pengobatan gula darahnya yang diderita selama bertahun-tahun. Ya, karena menurut Lamar, permasalahan ini sudah selesai, dia pun akan mengakhiri kontrak kerja dengan Chris dan memberikan uang gajinya secara full. That Mr. Chilton killed himself. I'm not finished. I'm not finished with this. Sesuai dengan penyakitnya sejak kecil, Chris lalu merasa cemas dan tak tenang bila sesuatu yang dia kerjakan belum selesai. Sehingga pulang dari sana, Chris menyalakan lampu kedap-kedip lebih terang, lalu menyalakan musik dengan sangat keras seperti orang yang lagi hajatan. Saking cemasnya, Chris memukuli kakinya dengan kayu hingga kayu itu patah. Salah satu usaha yang diambil Chris untuk menenangkan diri adalah pergi ke peternakan prank untuk menembak. Sesampainya di sana, Chris teringat ketika dia dan adiknya Braxton dididik keras dalam hal fisik oleh ayahnya. Mereka sengaja dikirim ke Garut, Indonesia untuk belajar jurus kodok bangkong. Enough. Another day. They have done their best. If that were true, you'd be... Do your job. On your feet. Nah, mobil biru yang mengikuti Chris tadi rupanya adalah milik 2 anak buah si John yang kini menyandra Tuan Prank dan istrinya di dalam rumah. Mereka bermaksud untuk membunuh Chris, namun ketika istri Prank disuruh untuk memanggil Chris, tiba-tiba Christian! Melihat hal itu, komplotan yang lain jadi panik dan akan menjadikan Prank sebagai sandera. Beruntung, Chris dapat menghentikannya dan sekarang mereka saling berhadapan untuk melakukan pergelutan.
Chris lalu bertanya siapakah orang yang menyuruh mereka. Orang itu tak menjawab, yang jelas dirinya disuruh untuk membunuh Chris dan Dana. Mendengar hal itu, tak pikir panjang lagi, Chris langsung tancap gas ke kediaman Dana untuk menyelamatkannya. Di perjalanan, Chris menghubungi manajernya supaya menghapus identitasnya. Kemungkinan Chris akan pergi meninggalkan kota atau mungkin negara ini. Dan benar saja, di sebuah apartemennya, Dana diikuti oleh beberapa orang yang siap membunuhnya. Untungnya, Chris datang tepat waktu melihat orang-orang tersebut lalu. Di tempat lain, John mendapat kabar kalau anak buahnya gagal menjalankan tugasnya membunuh Chris. Tentu saja si John heran kenapa anak buahnya boloho sekali, membunuh seorang akuntan saja mereka gak becus. Sementara itu, Chris membawa Dana ke tempat persembunyiannya. Dana terkejut dengan semua yang dia lihat di dalam. Selain melihat lukisan-lukisan karya orang terkenal, uang dan emas di dalam laci, dia juga melihat berbagai senjata yang tertata di sana. Membuat Dana penasaran siapakah Chris sebenarnya. Namun Chris tak mau menjawab, dia hanya berkata jika mereka harus pergi dari sini. Tell me that's not an original Pollock. We should go. Di sisi lain, Medina penasaran dengan sajak Solomon Grundy yang diucapkan oleh si akuntan karena itu adalah satu-satunya bukti untuk mengungkap sosoknya. Menurut layanan bahasa milik FBI, Solomon Grundy adalah sajak yang terkenal sejak tahun 1800-an dan sering diucapkan berkali-kali oleh anak kecil yang menderita trauma ataupun memiliki gangguan perkembangan saraf. Kemudian, Medina melihat-lihat kembali nama-nama samaran yang dipakai oleh si akuntan dan dia baru terpikir mengapa nama-nama itu tidak ditanyakan saja kepada pihak IRS atau badan yang mengenai masalah perpajakan. Sehingga Medina pun pergi menanyakan siapakah orang-orang yang biasa membayar pajak tinggi karena penghasilannya yang besar. Sementara Chris membawa Dana ke sebuah hotel dan Chris yang telah mengetahui penggelapan uang di Leaping Robotics menceritakan semuanya kepada Dana dan orang tersebut ingin mereka berdua mati agar penggelapan uangnya itu tidak diketahui oleh siapa-siapa. Di sana Chris mulai menjawab pertanyaan Dana yang tadi belum dijawab tentang siapakah Chris sebenarnya. Chris menjawab kalau dia adalah anak dari perwira angkatan darat. Dia menderita autisme yang akan fokus pada apa yang dia kerjakan dan gak mau berhenti bila belum selesai. Kurangnya bersosialisasi membuat sifatnya dingin pada setiap orang. Namun, yang terpenting saat ini adalah Chris ingin menemui Rita, menanyakan tujuannya mempekerjakan Chris di Leaping Robotics. Karena Chris menduga kalau Rita telah mengetahui penggelapan uang tersebut. Turned the Naperville North Math Club into a little... You compete against other schools. 164. Di perjalanan menuju rumah Rita, sebenarnya manajernya melarang Chris untuk pergi ke sana. Karena Chris sudah tak ada sangkut paut lagi dengan Rita. Tapi Chris merasa kalau dia harus melakukan sesuatu, karena jika tidak, maka Dana akan mati. Singkatnya, Chris tiba di sekitar rumah Rita, dia melihat seseorang keluar dan itu adalah John. Karena curiga, Chris pun mengikutinya, tapi sialnya John mengetahui kalau dirinya telah diikuti seseorang sehingga... Beruntung Chris bisa menghindar, hanya saja ketika Chris masuk ke rumah Rita, Chris mendapati Rita sudah meninggal.
Di sini Chris jadi tahu orang di balik penggelapan uang perusahaan itu pasti Lamar, sekaligus orang yang menyuruh John untuk membunuh Ed dan juga Rita. Di tempat lain, Medina masih belum menyerah mencari tahu siapa si akuntan sebenarnya. Dia dibantu oleh pihak IRS mencari orang-orang akuntan yang berpendapatan tinggi per bulannya. Pihak IRS baru ingat ada seorang akuntan bernama Christian Wolf di daerahnya. Dia tinggal di sebuah bangunan kecil namanya Triple Z Accounting. Karena penasaran, Medina pun memeriksa beberapa transfer yang masuk ke rekening Christian Wolf. Dan setelah di cross-check, Medina menemukan ada beberapa transfer yang mengalir ke rekening Christian Wolf. Jika dihitung-hitung, jumlah per bulannya bisa mencapai 1 juta lebih. Membuat Medina yakin jika Christian Wolf lah orang yang dia cari selama beberapa hari ini. Dengan begitu, Medina langsung melaporkan temuannya itu kepada Raymond. But he ran another $287,760 through Paul's laundromat. Kembali ke Chris, selepas pulang dari rumah Rita, dia memandang wajah Dana yang tertidur di sofa. Chris teringat ketika dirinya disuruh sang ayah menghajar orang-orang yang telah merundung Braxton adiknya. Dengan alasan sesama keluarga harus saling melindungi dan membantu jika salah satu terkena masalah. Ditambah lagi, sang ayah ingin menguji jurus kodok bangkong hasil latihan bela diri yang selama ini dia pelajari. Chris yang kasihan melihat Dana berniat meninggalkannya sendiri karena jika mereka terus bareng, takutnya Dana akan celaka. Singkatnya, Raymond, Medina, dan beberapa tim dari FBI mendatangi rumah Chris yang terlihat sederhana. Raymond tak percaya jika akuntan yang dia cari ternyata hidup di rumah seperti ini. Akan tetapi, setelah tim dari FBI memeriksa keadaan sekitar, mereka menemukan banyak CCTV yang terpasang di pohon-pohon. Lalu di balik gordeng terdapat senjata api yang sangat besar. Baru kali ini Raymond melihat senjata api dengan jenis seperti itu. Penemuan ini membuat Raymond yakin si akuntan yang dia cari selama ini adalah Chris. Di tempat lain, John terlihat sedang bersiap di rumah Lamar, memasang semacam perangkap dengan beberapa sniper di setiap sudut, termasuk CCTV untuk melihat pergerakan Chris. Sebab mereka yakin Chris akan bergerak menyerang mereka setelah beberapa kejadian kemarin. My best to Michelle. I will. Medina yang penasaran bertanya ada hubungan apa antara Raymond dan Chris. Raymond pun bercerita bahwa 10 tahun lalu dia pernah mencoba menyergap sebuah bar di mana cuplikannya sempat kita saksikan di awal film. Dan pria berkemeja putih itu adalah Raymond sendiri. Hari itu, Chris menyerang sebuah bar yang merupakan markas geng pembunuh bayaran sadis yang dipimpin oleh Little Tony. Karena geng tersebut telah membunuh orang yang berharga bagi Chris, yaitu Prancis, orang yang mengajarkannya cara pencucian uang. Semua anak buah Little Tony dihabisi, termasuk Little Tony sendiri. Little Tony adalah penjahat kelas kakap yang sangat arogan. Namun saat itu, kearoganannya seakan sirna oleh amukan Chris. Bahkan Raymond nyaris tak mengenali suara Little Tony karena dirinya terlalu ketakutan oleh Chris. Sialnya lagi, Chris tiba-tiba sudah berada di belakangnya dan bersiap menembak kepalanya. Untungnya, saat itu Raymond mengaku kalau dia bukan termasuk komplotan Little Tony. Dia hanyalah seorang ayah yang mencintai kedua anaknya. Chris yang merasa iba akhirnya mengurungkan niatnya menembak Raymond. Were you a good dad, Raymond King? Yeah, I've been a good dad. Perlu diketahui, Francis adalah sang legenda penggelapan uang kriminal di berbagai tempat. Dia mempunyai bos bernama Big Tony, tidak lain adalah ayah dari Little Tony. Karena Francis sudah menua, Big Tony berpikir mungkin Francis akan membuatnya rentan terhadap tuntutan bisnisnya itu. Sehingga Big Tony memerintahkan putranya Little Tony untuk membunuh Prancis. Rencana itu sempat gagal dilakukan oleh Little Tony dan Prancis yang sudah mengetahui rencana tersebut
akhirnya mengkhianati Big Tony, memutuskan masuk ke informan federal dengan imbalan mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Dan sebagai pengawasnya saat itu adalah Raymond. Masalahnya, saat Francis keluar dari penjara, Francis kehilangan perlindungan yang dijanjikan. Alhasil, dia menangkap Francis, kemudian menyiksanya sampai mati. Setelah kejadian itu, Raymond mengawasi markas geng Little Tony, berharap mendapatkan bukti pembunuhan terhadap Francis. Hingga berbulan-bulan setelahnya, terjadilah peristiwa pembantaian geng paling kejam itu oleh seorang akuntan, tapi masih punya hati membiarkan Raymond hidup gara-gara mengaku memiliki istri dan 2 anak. Pasca kejadian itu, Raymond berniat berhenti dari pekerjaannya, akan tetapi saat dia pergi, Raymond menerima telepon dari seorang wanita yang mana itu adalah manajer Chris. Wanita itu memberitahu kasus kriminal yang selama ini melibatkan Chris. Dari informasi itu, kita jadi tahu kalau Chris sengaja membantu menggelapkan dana kriminal hanya untuk memancing. Karena setelahnya, Chris akan memberikan informasi tentang si pelaku kriminal itu kepada pihak kepolisian melalui manajernya. Selain itu, Raymond juga menceritakan kehidupan Chris di masa lalu, di mana Chris adalah seorang narapidana dengan tahanan keamanan yang maksimum. Dia satu sel dengan Francis, di sana mereka berteman sangat dekat hingga tak terpisahkan. Chris sudah menganggap Francis sebagai keluarganya sendiri. Itu terbukti saat Francis telah keluar dari penjara pun, mereka selalu saling mengirim surat. Hingga suatu saat, Chris tak pernah mendapat surat lagi dari Francis. Dan menurut kabar, Francis telah dibunuh secara sadis oleh geng Little Tony. Di sana, Chris pun ngamuk, menghajar para petugas agar dia bisa kabur dari tahanan. Raymond juga menceritakan bagaimana Chris bisa masuk penjara. Saat itu, ayahnya seorang angkatan darat pergi bersama Chris ke rumah duka seorang perempuan. Itu adalah mantan istrinya yang tidak lain adalah ibu Chris. Jadi setelah pergi meninggalkan Chris, sang ibu menikah kembali dan mempunyai 2 orang anak yang masih kecil. Masalahnya, orang-orang di sana tak mengenali mereka sehingga pihak keamanan menyuruh mereka untuk keluar. Namun, ayahnya menolak untuk keluar sehingga terjadilah keributan kecil di sana. Karena kemarahan Chris tak bisa dikendalikan, pihak keamanan terpaksa menggunakan senjata api dan mengenai ayahnya hingga meninggal di tempat. Tak hanya itu, Chris juga langsung dibawa pihak berwajib atas kasus penganiayaan dan pelanggaran kode etik. Meskipun begitu, Medina berpendapat jika Chris tetaplah seorang kriminal yang harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. He's a criminal, Ray. Tak berapa lama, suara telepon berbunyi. Itu adalah manajer Chris yang memberitahu kasus yang menimpa di perusahaan Leaping Robotics. Malamnya, John bertanya ciri-ciri si akuntan kepada Lamar. Lamar hanya menjawab orangnya pakai kacamata, rambut pendek, dengan wajah gerba. Lalu tak lama kemudian, salah satu anak buah John yang berjaga di luar tak merespon panggilan. Mengira kalau itu adalah ulah si akuntan. Sehingga mereka pun siap-siap dengan senjatanya dan... John menyuruh beberapa anak buahnya menyerang keluar dan dia akan mengawasi keadaan sekitar dari layar CCTV. Saat itu, anak buah John mencoba mengalihkan pandangan Chris dengan bom asap, tapi Chris tak terpengaruh dengan hal gituan. John dan Lamar menyaksikan peristiwa itu dari dalam, seolah tak percaya jika mereka sedang menghadapi seorang akuntan.
Saat John melihat Chris masuk ke dalam, John merasa gak asing dengan sosok Chris. Chris yang sudah kelelahan dan tak kuat menahan rasa sakit di kakinya, lalu membacakan sajak Solomon Grundy yang selalu dia ucapkan untuk menenangkan dirinya. Mendengar hal itu, barulah John mengenali siapa Chris sebenarnya. John lalu menghampiri Chris dan menembak anak buahnya yang hendak menembak Chris. Jelas dong Chris bingung, tapi saat melihat John, dia langsung mengenalinya. Hello, Braxton. Ya, sosok John yang kita kenal ternyata adalah Braxton, adik Chris. Chris meminta Braxton pergi karena dia harus menyelesaikan urusannya dengan Lamar. Tapi Braxton menolak, menyalahkan Chris atas kematian ayahnya. Untuk meluapkan kekesalannya, Braxton mengajak Chris berduel. Pop, go to that funeral. She left us. You not remember? Braxton mengaku kecewa kenapa Chris tidak mengajaknya saat ibunya akan dimakamkan. Chris menjawab kalau dia tak ingin Braxton merasa sedih karena dia sangat menyayangi Braxton. Bodohnya, si Lamar malah menghampiri mereka berdua, mengungkapkan jika dia ingin menguasai Leaping Robotics dengan pajak kecil dan penggelapan uang yang dia lakukan. Bodohnya lagi, Lamar sempat menerima Chris bekerja di perusahaannya untuk menguji seberapa rapatkah kasus penggelapannya bisa disembunyikan. Namun nyatanya, Chris dan Dana bisa membongkar skandal itu hingga Lamar harus membunuh Ed Chilton untuk mengkambing hitamkannya. Dan karena semuanya telah terbongkar, kagok edan, Lamar ingin membunuh semua orang yang mengetahui rahasianya termasuk Dana. Chris berkata kalau dirinya mencintai Dana dan akan menyelamatkannya dari ancaman Lamar saat ini juga. Dengan meninggalnya Lamar, Braxton harus segera pergi sebelum ditangkap polisi karena Braxton ada sangkut pautnya dengan kasus yang menimpa Lamar. How will I find you? I'll find you. Beberapa hari kemudian, pihak pemerintah mengadakan konferensi pers sekaligus memberikan penghargaan kepada Medina yang berhasil mengungkap penggelapan uang yang terjadi di perusahaan Leaping Robotics berkat informasi dari manajer Chris. Di saat bersamaan, Raymond juga mencabut gugatannya terkait penipuan yang dilakukan Medina. Di Yayasan Institut Penyakit Saraf, kita bertemu dengan Justin, seorang anak autis yang memberikan Chris potongan puzzle terakhir di scene awal. Justin merupakan anak dari yang punya yayasan. Dia bisa berkomunikasi secara normal berkat alat canggih pemberian seorang donatur yayasan. Dr. How is Harbor funded? Oh, why is that? But that woman, Ya, dari sini kita jadi tahu manajer yang selama ini membantu Chris adalah Justin. Rupanya semenjak kejadian puzzle waktu kecil itu, Justin dan Chris akhirnya menjadi teman baik. Kita beralih ke Dana. Saat bersih-bersih rumah, dia kedatangan seorang kurir paket yang mengirimnya sebuah lukisan. Lukisan itu adalah lukisan dogs playing poker yang disukai Dana. Tapi Dana mengetahui kalau lukisan itu palsu, terlihat dari gambar anjing di dalamnya merupakan anjing tai semua. Sehingga dia pun merobeknya. Ya, di balik lukisan itu terdapat lukisan lain, yaitu lukisan Pollock yang Dana kagumi. Harganya pun sangat mahal, lebih mahal dari harga beca. Film kemudian ditutup dengan Chris pergi meninggalkan kota karena pekerjaannya yang mengharuskan Chris menjadi seorang nomaden. Tamat. Baik Sobat Kompa, itu tadi rangkuman film The Accountant. Mudah-mudahan kalian terhibur. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung perasaan kalian, karena ini hanya hiburan semata. Intinya, film ini mengajarkan kita agar tidak memandang orang dari segi profesinya, karena bisa jadi orang tersebut memiliki kelebihan yang tidak kita ketahui. Saya Andreas Bauk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Para amigos.